Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Tafsir Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Al-Quran. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Wa kanat hadhihi al-qissatu darsan li Musa liyatawadha. Jadi kisah ini artinya kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir adalah merupakan pelajaran dan pelajaran yang paling penting. Liyata'allama at-tawadhu'a, supaya Nabi Musa belajar lagi bagaimana merendahkan hati, bagaimana andap asor, bagaimana tawadhu, waliya'rifa, dan juga supaya pelajaran ini juga tujuannya supaya Nabi Musa tahu anna hunaka man ya'lamu aktsara minhu, supaya dia tahu ada orang yang lebih banyak tahu dari dia. Ya, persoalannya karena dia merasa dialah yang paling tahu dan dia kurang tawadhu. Dari perwatakannya memang kurang tawadhu. Wongnya berdigilan, keras, main hantam aja gitu. Iya, sekali gebuki mati, mati ukurannya. Mike Tyson malah kapapannya kan. Iya. Nabi Musa ku ya katang Sam'un ya. Sam'un tang meter. Sam'un itu 4 meter gitu. Karena Nabi Adam mah dadanya pitung hasta. Nabi Musa saja yang tidak tawadhu dikasih pelajaran. Apa maning? Itu juga makan lagi. Wong bakal angkat tawadhu kan nyemengit kan. Nyetil dan nikah. Iya. Tang kayak pinter-pinter dewek kon kah. Selalu merendahkan orang. Tapi kepribadian yang kurang begitu menyenangkan, yang keras begitu. Kok kenapa dipilih jadi rasul? Ya memang gak ada yang lain yang layak untuk menghadapi Fir'aun, ya kudu macam makanan. Kudu ngakas maning kan mah. Ya barang mah. Wah, lama nak hidu kesini kun, nambah disentakan ngelumpruk ini. Iya, ya memang seperti itu. Hanya kekurangan itulah lalu ditambah oleh Nabi Khidir kan gitu, masalah kerohaniannya. Nah itulah semacam itu. Jadi kita bicara tentang pelajaran yang penting supaya Nabi Musa belajar tawadhu dan supaya Nabi Musa tahu bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ada orang yang lebih tahu lagi. Dan memang tidak terlalu sulit ya, orang tidak tahu perasaannya tahu, itu banyak sekali. Tapi juga kadang-kadang ada orang yang tahu tapi dia tidak merasa tahu. Ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir, ya kan? Nabi Musa marah-marah kan, karena Nabi Musa tidak tahu maksudnya. Setelah itu kan diterangkan, ini bapaknya orang soleh, anaknya ini bakal jadi bajingan. Daripada nyiksa orang tuanya, saya bunuh aja. Saya pernah beli kepaten anak. Siapa yang pernah anaknya mati? Anak beli kan? Saya pernah 2 anak tadi mati. Nah wes, nangis boleh. Lamona tak terangkan, kun ku sengaja dipateni karena bocok gerapan nyiksa sampean kon ya. Terima kasih boleh. Nangis aku patang bulan gini ke.
ketua ning anak nih. Ya karena beli paham kan. Ya harus kena enda paham bae kaya mah bagusnya kudu mati sekon kawis. Lamun sira duwe rabi belesak dibuang ning Gusti Allah, dipeganti sing bagus yang ayo gelem beli. Gusti ketuan bae sira. Ya karena beli paham. Ya beli paham barangnya mah. Lah ya seperti itu. Ini Taryono kan pernah ditinggal mati oleh istrinya kan. Kalau saya menafsirkannya gini, istrinya Taryono mati itu karena sudah dianggap lulus oleh Allah. Udah lulus. Wes, nunggu maning, balik lulus wes. Kayak anak wong wadon, galuk pengen dole jodoh. Umurnya wis 29, wis lampu kuning gini 29. Ya, wis lampu kuning gini kan. Bakal 35 kan lampu abang gini ke. Bagus 40 kan mati kabeh lampune. Iya. Pedonga. Selawat sallallahu alaihi Muhammad 80.000 sedina. 40 dina bari puasa. Iya kan? Sehingga artinya bahwa puasanya juga orang haid kan tidak diwajibkan puasa kan. Berarti kalau di luar puasa sunnah, sah nggak puasa sunnahnya? Yang nggak sah kan? Simpelnya mah puasa. Jadi ketika disuci ya sebagai sunnah. Kalau sudah haid ya puasa sekedar beli mangan baik kan mah. Akhirnya datang ke sini mengadukan tabrak mobil. Tadi jampisin kayak jampi jodoh, jampi tabrak mobil jagoan. Yang boleh paham sih. Ternyata akhirnya apa? Kawin kalau si nabrak kayak. Saking melasnya. Ternyata siapa? Dokter. Dari gelembis sih udah ditabrak dingin. Ya emang caranya harus begitu. Ya tuh kalau mau beli mau retak BK. Jadi karena dia dokter, jadi di OPN, difasilitasi, di kelas VIP, ya sampai tekan ditulangi, rupanya tilang-tilang buat saya ayo, dokternya demen akhirnya dikawin tuh. Tapi kan kita sehari-hari kan melihat seperti itu, sehari-hari kita mengalami hal semacam itu, ya. Walakin ladzina utul basaira. Tetapi orang-orang yang punya hati nurani, orang yang punya basirah, ya'rifuna annahu, dia tahu bahwa sayakunu laha daurun. Dia akan tahu bahwa itu pasti ada perannya nanti seketika. Ana gunane. Daurun itu ana gunane, ada perannya. Li'anna kulla satrin fi malhamatil wujud lahu ma'na. Karena setiap satu baris dalam sejarah perjuangan kehidupan ini, malhamah itu bentuk syair yang isinya tentang perjuangan ya. Sejarah perjuangan ini lahu makna, pasti ada maknanya. Al-muhim, yang penting al-muhim an na'rifa kaifa naqra'u bil uquli wal basair. Yang penting kita harus tahu bagaimana membaca dengan pikiran, wal basair, dan membaca dengan hati, la bil uyuni, tidak dengan mata. Yang penting bagaimana kita belajar membaca dengan membaca dengan logika dan membaca dengan hati. Tidak hanya dengan mata. Mata memendelik, tapi langkah ketip-ketip arane mata peda. Ya, beri paham. Wa kaifa narallah fi sijilli af'ali. Dan kita harus dapat membaca bagaimana kita melihat Allah dalam agenda perbuatannya. Bisa mengerti. Untuk apa? Kalau belum tahu, katakan belum tahu. Menunggu bukti yang lain. Sehingga kadang-kadang setelah peristiwa itu selesai sempurna, baru kita bisa mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Sampai ketika kita dikasih sakit oleh Allah. Juga kalau kita tahu bahwa itu ada hikmahnya dan ada
perannya di kemudian hari, Anda tidak akan pernah menyesal dapat sakit kok. Kalau Nabi Yusuf tahu bahwa dia dibuang ke dalam sumur di tanah yang jauh di padang pasir oleh saudara-saudara sebapak lain ibu itu, tentu dia akan meratapi nasibnya, iya kan? Itu kan satu sinopsis, ya, skenario dalam satu cerita. Ya harus dibuang dulu, nanti diambil oleh pedagang, lalu dijual ke pasar, suruh jadi budak dulu, terus harus digodain oleh majikannya dulu, harus masuk penjara dulu, nantinya dia bakal menjadi bendahara negara. Kan begitu persoalannya. Ketika kita sering membaca perjalanan hidup manusia, apa yang bakal terjadi, bisa kita mulai dari sejak dalam bentuk embrio, masih dalam bentuk janin dalam perut ibu. Akeh bayi ke sing cilik njero weteng wis samboke kan. Sadina jero mboke muta-muta bae. Sewise gede ke dipentung jemboke. Dari kehamilannya yang mudah, tidak ada rasa sakit, lahirannya lancar. Begitu lahir juga orang tua rezekinya semakin lancar, memang dipersiapkan dia bakal menjadi tokoh besar. Coba ya kamu membaca peristiwa-peristiwa yang pernah kamu lalui dulu sampai sekarang. Ketemu nggak hikmahnya apa? Saya ketipu uangnya sekian ratus juta oleh orang, menyelamatkan orang. Kalau seandainya Nabi Khidir mencuri uang saya untuk menolong orang yang oleh Allah ingin diselamatkan, rela nggak saya? Ya nggak usah diambil Nabi Khidir lagi, ya sudah ikhlasin aja sih. Pokoknya jadi mengkonon. Ada perannya nggak saya ketipu tuh? Ya ada, mengapa tidak? Dan saya yang tahu, Anda nggak tahu. Kalau saya tidak tahu mungkin saya menyesal. Karena saya tahu saya nggak menyesal kok. Ya apa ya? Memang dalam kehidupan kita banyak rahasia yang sesungguhnya kalau kita bisa membaca dengan logika, membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, saya kira akan bisa dijawab semuanya. Cuman kebanyakan kan membaca dengan mata, melolong, memantaikan, orang paham-paham. Membaca dengan hati, bukan baca dalam hati. Wa kaifa nara athara yadayhi ala makhluqatihi. Dan kita juga belajar bagaimana kita melihat peninggalan kedua tangannya. Artinya kekuasaan Allah. Bukan Allah tangannya dua ya. Artinya kedua tangannya itu artinya kekuasaan Allah lah. Ala makhluqatihi, terhadap makhluk-makhluknya. Ini dalam Al-Qur'annya pada kesimpulannya setelah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qala subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, semua yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Lamuk sana gunain dulu. Anak ngomakannya menusa, ngerti beli, supaya wong dagang obat lamuknya laris. Pedagang begone tapi pada mati kena demam berdarah, ya lumayan nggak dapat nuduk beli. Lemah langsung dipatahnya kan gelis kebok dunia. Laman wong wadon lahiran salamot kabeh. Tuli umur 100 tahun kabeh. Langka keramat jati sing terbalik. Langka tsunami. Kayak 100 tahun kemudian saya kira wong Indonesia mati ngadeg kabeh gini. Baru bisa dodok yang kepake manusia. Ya itulah. Wa kaifa na'rifu ma wara'a zahir al-mubtadzal. Bagaimana kita bisa mengetahui di balik berbagai macam kejadian-kejadian yang kelihatannya sangat sederhana, al-mubtadzal, yang sangat sing gampang pisan lil hawadisi, terhadap berbagai peristiwa. Oh, gampang banget sih. Oh, sangat sederhana sekali sih. Wa kaifa nafuddu syufra as-sirriyah, dari bagaimana kita membaca sandi yang rahasia itu, allati kutiba biha, yang ditulis dengan huruf sandi itu. Kita mungkin melihatnya ini huruf apa sih tumpang tindih langkah maknane. Ya
tidak ada maknanya karena kamu nggak bisa baca. Kalau yang bisa baca huruf sandi, ada maknanya nggak? Iya, bahkan itu informasi yang sangat penting sekali. Apapun yang namanya penting sekali, itu pasti sifatnya terbatas atau paling tidak rahasia. Yang bisa tahu ya sedikit. Allati kataba biha kitabul aqdar, yang ditulis oleh kitab takdir itu. Kullu hadhihi amsilatun li ru'yatil ma'qul. Apa itu? Li ru'yatil uqul wal basair wal afham. Ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh mengenai bagaimana membaca dengan akal, membaca dengan jiwa, dan membaca dengan pemahaman-pemahaman. Yang saya maksudkan begini, ya goblokku kenemanan pisan. Uang meneliti satu, apakah pohon, apakah buah-buahan, apakah dedaunan, melalui penghayatan bertahun-tahun, diuji coba, ya, dieksperimenkan, dicoba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, sampai akhirnya berhasil. Daun ini bisa untuk mengobati penyakit anu. Hasil temuannya itu mendapatkan hak paten, ya kan gitu. Dia menghasilkan uang banyak. Ilmunya itu ditulis dan tulisannya dicetak dan bukunya dijual. Hasil kerja keras seorang manusia menemukan sesuatu yang sangat berguna. Sira kari macane be kabeli gelem goblok beli. Jadi apa-apa sih? Ya minimal kalau kamu tidak jadi produsen, jadi konsumen lah. Wis kari tuku bekat murah kan buku zaman kini mah bekat jan bagaimana? Tulis dibaca kah? Iya beli tuku beli maca beli beru. Ya artinya kan kari Imam Syafi'i banget belajar kan ugang onta teklak lu berbulan-bulan luru guru mana dada turung anak percetakan nulis sawengi-wengi sira kari jet prat langsung sprint thread. Yang lebih menyedihkan lagi, malah ada orang yang mengharamkan komputer, kan goblok bikin. Alasannya karena menampilkan situs-situs yang tidak bermoral. Kari komputer gue pada ke orang alam dunia. Tempatnya telembuk yana, masjid yana, pesantren sira milih man dipilih ya. Garapan main judi ana, ngadu jago ana, garapan sodako ana, jariah ana. Kari milih baik. Makanya kita melihat tantangan semacam itu, jawabannya bukan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum, itu tidak efektif. Merubah pola, merubah sistem, merubah kurikulum pendidikan yang mengarah kepada mendidik anak membangun kepribadian, bukan hanya nilai-nilai kognitif yang disampaikannya, yang dibikin sehingga si anak itu bisa memilih sendiri mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang merugikan dirinya. Silakan anak punya kecerdasan memilih. Wa hadza hadzu ulil albab min ru'yatillah. Inilah keberuntungan, keistimewaan para ulil albab dari melihat Allah itu. Itulah keistimewaannya para aulia, para ulil albab, ya, para intelektual yang mampu bisa melihat Allah. Wa yaru'atu asarihi, yaitu melihat ciptaan-ciptaannya, ya, jejak-jejaknya, wastishfafi hikmatihi, dan berusaha untuk memahami hikmatnya, wal fahmi anhu, dan memahaminya, mengerti, paham, dan sebagainya. Itu adalah ulil albab, orang-orang yang punya kecerdasan, ya, orang-orang yang punya kecerdasan bisa membaca. Apakah hikmahnya air Asia terjatuh? Karena di balik itu Allah ingin memperbaiki
sistem penerbangan di Indonesia yang seperti itu. Maka harus ada yang dikorbankan dulu. Di sini semua orang menggugat. Sampai tiap hari Metro TV dan TV One terus memunculkan ternyata di dalamnya baru terbuka ada pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu hikmahnya. Mereka dikorbankan oleh Allah untuk memperbaiki kita. Jadi kitanya ya alhamdulillah kan gitu. Ya semuanya terjadi. Peristiwa-peristiwa sejarah semacam itu. Sampai dicoretnya 7 kalimat dalam Piagam Jakarta. Juga ada hikmahnya. Jadi artinya cobalah kita membaca secara global. Jangan melihat dari sudut pandang yang sempit itu, bahwa tidak ada sesuatu kecuali ada hikmahnya. Dalam permainan domino saja, main gaplek saja, setiap kartu yang di gaplek, ya bukan demi main gaplek, kita berdua, satu pasang dengan lawan berdua. Jangan dikira teman itu salah timpe gitu. Kenapa tidak mau menghabiskan kartu 6? Karena sudah habis, hanya tinggal 1665 sama balak 6, balak liok. Jadi ketika ditimpe 6-nya itu dengan 56, itu bukan saking bodohnya, sengaja biar balak liok yang ada pada lawan itu kebebeng, ngerti belum? Ya kita mah juara no. Padahal kalau dia lepaskan saja pasti keluar 56 tuh. Karena setelah itu kan pasti balak-balak keluar. Ya karena dia mencari nilainya bukan persoalan poldanya. Nanti ketika selesai akan dihitung berapa poin kemenangan. Balak keluar kan berarti 12. Apa mending lamun poldanya balak liok. Wak langer sih lagi. Bisa ngedak na sawah. Ya as the game, hanya sebagai game bukan sebagai judi saya mah.